wawancara kita pertama pagi hari ini pendengar ya, terkait dengan KPU siapkan 2.700 lebih desain surat suara di pemilu 2024. Nah pendengar ya, tentunya jelang pemilu serentak ya di 2024 banyak persiapan yang sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu ya, dan kemarin ya di 28 Juli di mana Ketua KPU RI ya Hashim Asyari menyampaikan bahwa KPU menyiapkan 2.700 lebih surat suara. Nah, seperti apa informasi lengkapnya? Kita akan berbincang bersama dengan Ketua KPU NTT Bapak Thomas Doho. Selamat pagi Pak Thomas, salam sehat selalu. Terima kasih sudah bersama RRI. Iya. Baik, Pak Thomas. Ya, selamat pagi. Nah, sebelum kita menuju ke surat suara yang disiapkan KPU 2.700 lebih ini, seperti apa tahapan pemilu saat ini, Pak? Ya, saat ini kami sedang menyelesaikan proses tindak lanjut dari data pemilih tetap yang telah ditetapkan pada tanggal 2 Juli yang lalu. Data pemilih tetap di NTT itu sebanyak 4.008.475 dan saat ini kami sedang melayani pemilih yang mau pindah memilih. Jadi dimungkinkan pemilih yang terdaftar dalam DPT dilayani pindah memilihnya, yang dilayani sejak DPT ditetapkan sampai dengan nanti 7 hari sebelum hari pemungutan suara atau pada tanggal 7 Februari tahun 2024. Dan proses pelayanan pindah memilih ini dapat dilakukan di TPS asal atau juga dapat dilakukan di TPS tujuan. Itu yang tahapan tentang pemutakhiran data pemilih. Sedangkan tahapan lain adalah kami sedang menyelesaikan verifikasi perbaikan tahap 2 dokumen persyaratan administrasi dari bakal calon DPRD provinsi, dan kegiatan yang sama juga dilakukan oleh KPU RI untuk DPR RI dan KPU Kabupaten untuk DPRD Kabupaten, termasuk juga DPD untuk provinsi. Oke, baik nih Pak Thomas. Nah kemudian terkait dengan surat suara nih, topik kita pagi hari ini dengan 2.700 lebih surat suara yang akan didesain ya oleh KPU. Ini seperti apa nih Pak gambarannya, dan sebanyak ini ya desain rencananya ini Pak? Ya, pada dasarnya surat suara itu didesain menurut daerah pemilihannya. Jadi sekali lagi, pada dasarnya surat suara itu didesain menurut daerah pemilihannya. Contoh, di NTT untuk pemilihan DPRD provinsi, jumlah daerah pemilihannya itu 8. Maka surat suaranya itu didesain menurut calon tetap yang akan ditetapkan untuk DPRD provinsi nanti. Nah, kalau gambaran NTT secara umum, desain surat suaranya nanti itu adalah surat suara untuk presiden itu 1, artinya berlaku untuk seluruh NTT. Yang kedua, surat suara untuk DPD itu adalah 1 yang berlaku untuk seluruh NTT. Surat suara untuk DPR RI itu adalah Halo Pak Thomas. Halo. Ya, halo. Ya, silakan dilanjutkan Pak. Ya, demikian juga untuk ditambah dengan DPRD Provinsi 8 dapil dan DPRD Kabupaten Kota itu ada 93 dapil. Jadi kurang lebih 103 desain surat suara untuk NTT. Begitu. Artinya berlaku untuk presiden nanti, DPD, DPR RI 2 dapil, DPR Provinsi 8 dapil, dan DPRD Kabupaten itu 93 dapil. Jadi kurang lebih 103 desain surat suara nanti untuk lingkup NTT.
Oke, baik. Karena ini sesuai dengan nama ya, per nama dengan per wilayah ya kalau untuk yang DPRD kabupaten nih Pak Thomas ya. Benar, 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 benar. Oke. Nah, berarti seorang pemilih di dalam kotak suara nanti, dalam TPS nanti ini berapa surat suara yang akan diberikan dan dipilih oleh mereka nih Pak Thomas? Mereka akan mendapatkan 5 jenis surat suara. Mhm. Jadi surat suara dimaksud itu adalah surat suara untuk presiden, surat suara untuk DPD, Mhm. surat suara untuk DPR RI satu surat suara untuk DPRD provinsi satu surat suara, dan surat suara untuk DPRD kabupaten. Jadi 3 surat suara untuk DPR legislatif, Mhm. satu untuk DPD dan satu untuk ke presiden. Presiden. Jumlahnya ada 5 surat suara. Kalau dia memilih berdasarkan terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Mhm. Nah, berbeda perolehan surat suaranya kalau dia mengurus surat pindah memilih. Nah, bagaimana penjelasannya? Orang yang sudah terdaftar dalam DPT, misalnya di Kabupaten A, lalu yang bersangkutan di NTT misalnya katakanlah, dia di Ya. Kabupaten Manggarai Barat, Dapil 1. Mhm. Kalau dia pindah ke Kupang, maka dia akan hanya memperoleh surat suara untuk DPR RI, DPD, dia hanya memperoleh surat suara presiden dan DPD. Karena apa? Karena dia sudah pindah antar dapil kabupaten, pindah antar dapil DPRD provinsi, dan pindah antar dapil DPR RI. Jadi dia hanya punya 2 surat suara. Kalau dia pindah memilih. Tetapi kalau dia tetap memilih di DPT asalnya, Mhm. tempat dia berdomisili berdasarkan KTP elektronik atau de jure, maka dia berhak mendapat 5 surat suara. Oke, Begitu. baik. Berarti memang semoga saja nih Pak Thomas ya, tidak banyak yang pindah alamat ataupun domisili ya, sehingga bisa menggunakan surat suara dengan maksimal ya, akan mendapatkan 5 surat suara ya ketika memilih nantinya di pemilu serentak nanti. Benar, Oke. kita tidak tahu karena Iya. semua pemilih itu kan kita tidak membatasi Mhm. ketika dia bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain dengan alasan tertentu. Nah, itu Iya. yang kita tidak bisa batasi. Namun Ya. ini yang perlu diketahui ya, bahwa kalau memindah pindah domisili, pindah DPT, maka hanya mendapatkan 2 surat suara untuk memilih presiden dan juga DPD nih Pak Thomas. Tergantung pindahnya, tergantung Oke. pindahnya. Mhm. Misal nih di Kabupaten ND, dia hanya pindah antara dapil di Kabupaten ND. Maka Mhm. dia hanya mendapatkan 4 surat suara Oke. atau 5 surat suara. Kalau dia pindah antara dapil dalam Kabupaten ND, maka dia akan mendapatkan hanya 4 surat suara, karena DPRD kabupatennya dia Mhm. tidak peroleh karena pindah antara dapil dalam kabupaten. Tapi Oke. kalau dia pindah di dalam dapil kabupaten, misalnya dalam satu kecamatan saja, maka Mhm. dia mungkin tetap mendapat 5 surat suara. Oke, baik. Nah, kemudian Ya, bagaimana dengan kotak suaranya ini, Pak? Apakah masih sama dengan pemilu 2019 ataukah seperti apa nantinya? ya. Kotak suara kita harus luruskan dulu ya. Jadi Hmm. kotak kotak suara kita itu adalah kotak suara berbahan duplex. Jadi bukan kotak suara karton semata. Mhm. Jadi ada standarnya berbahan duplex itu, ada standar ketebalannya, lalu bahan yang bisa kedap air, ya, Mhm. dan lain sebagainya. Jadi sudah diatur dalam peraturan KPU nomor 14 tahun 2023 dan telah diubah juga dengan peraturan KPU nomor 16 tahun 2023 tentang spesifikasi jenis bentuk kotak suara yang akan Mhm. dibutuhkan tadi. Kurang lebih sama dengan kotak suara dalam pemilu 2019 lalu, tapi ditambah ketebalan tertentu dan juga desain transparansinya lebih lebar sedikit. Oke, baik. Yang terakhir Pak Thomas, apa harapan ataupun juga himbauannya kepada masyarakat khususnya supaya bisa nih ikut menyukseskan pemilu 2024? Iya, pertama berkaitan dengan pelayanan kami untuk pemilih yang pindah memilih. Mhm. Jadi pemilih yang pindah memilih dilayani kalau sudah terdaftar dalam data pemilih tetap
yang saya telah sebutkan tadi di NTT sebanyak 4.8.475 pemilih. Beda kalau pemilih bersangkutan belum terdaftar sama sekali dalam DPT, maka kami akan mendatanya sebagai daftar pemilih potensi yang menggunakan KTP elektronik. Atau beda kalau ada seseorang atau pemilih pindah memilih, lalu dia mengurus KTP elektronik, bukan dikategorikan sebagai pemilih pengguna KTP elektronik di TPS tujuan, karena dia sudah. Halo Pak Thomas. Halo. Ya, silakan. Mohon maaf, ini sinyalnya sedikit terganggu nih Pak. Silakan dilanjutkan. Iya. Itu. Yang kedua, kami akan menyelesaikan proses verifikasi administrasi tahap 2 terhadap dokumen bakal calon DPRD provinsi yang nanti kami akan umumkan mulai tanggal 23 sampai dengan 28 Agustus 2023. Mohon masukan dan tanggapan masyarakat terhadap data-data bakal calon dimaksud, dan kami akan memberikan klarifikasi tentunya melalui partai politik yang mengusung bakal calon dimaksud. Oke, baik. Terima kasih Pak Thomas untuk informasinya pagi hari ini. Sukses selalu nih Pak ya. Ini KPU terus beraktivitas nih Pak ya. Ini demi kelangsungan pemilu yang lancar, adil dan tentunya sukses ya untuk kepentingan kita bersama Pak. Selamat pagi, selamat akhir pekan Pak Thomas. Oke, selamat pagi.